Tapi justru ada di depan saya. Di depan saya tuh ada orang. Orang udah nuduh-nuduh nih. Ijazahmu palsu. Disebarkan kemana-mana ke seluruh dunia ini. Tiba-tiba dia datang nih. Kalau kau nggak mau dibilang palsu, tunjukkan lu ijazahmu lah. Kalau kau benar. Enak banget bang. Itu hukum pejabat negara memang begitu. Pejabat negara mana bang? Abang salah. Jadi pejabat negara yang dituduh harta kekayaannya tidak legal, mestinya ya. Nah itu mestinya, belum ada undang-undangnya itu. Ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Kesulitannya adalah karena Anda mendekatinya dari proses. Ini aku tanggapin ini nggak benar nih. Mas Roy tahu nggak apa itu undang-undang keterbukaan Saya informasi? tahu, saya ikut membuatnya. Coba jelasin apa itu? Jelas itu orang harus membuka kalau dia seorang pejabat negara. Iya. Jadi undang-undang kamu nggak pernah baca undang-undang. Saya ikut menyusun mas. Undang-undang itu hanya mas. klaim. Undang-undang keterbukaan informasi itu adalah untuk pelayanan publik. Loh ya Jokowi itu pejabat publik atau tidak? Kalau kamu nggak undang-undangnya aja ngomong. apa itu pelayanan publik? Susah ini. Itu yang dilakukan oleh badan-badan publik. Apa itu badan sebenarnya publik? sederhana saja. Badan-badan yang dibiayai oleh negara. Tunjukin Tak butuh legitimasi Jadi kalau ada masyarakat datang nih, ya ke lembaga publik itu, ke lembaga ngomongnya negara. kesini aja. Dia datang Ngomongnya kesini aja. Dia datang, aku butuh data ini. Maka lembaga itu harus mengeluarkan, bukan datang ke pribadi seseorang. Pak Jokowi, kalau kau ijazahmu mau nggak aku bilang palsu, tunjukin sama aku. Bukan itu. Apa beda ijazah saya dengan ijazah Pak Jokowi? Lain, beliau private. Ya, saya jelas-jelas private. Iya. Pak Jokowi ketika ia mendaftar diri sebagai calon wali kota, calon gubernur dan calon presiden, Pejabat publik. ijazahnya adalah ijazah yang bersifat publik. Pada waktu itu mau sudah tunjukkan mungkin pada waktu itu. Pada waktu itu Bukan, itu betul. Tapi tiba-tiba sekarang orang meragukannya. Oke. Itu loh kira-kira. Tapi kan sudah melewati lama. Iya, makanya. Tadi Itu sama seperti orang menyerahkan LHKPN. Awalnya orang nggak mempersoalkan. Tiba-tiba ke sini, lo kok nambah nih duitnya. Nah, orang mempertanyakan, tolong dong tunjukkan duitmu. Betul, kita nggak punya undang-undang aturan pembuktian terbalik. Itu betul. Tapi kita jangan selalu dong mendekati persoalan dari pendekatan legal formal begitu. Sebaiknya gimana itu yang penting. Nah, permasalahannya gini, Bang. Publik, dia sejak dari awal memperlihatkan. Oke, gantian Bang Freddy. Kepada publik. Permasalahan gini, orang-orang ini bukan nanya ke badan publik. Ya, harus yang ditanya itu badan publik, Bang. Mereka ini udah menuju ijazah. Aku lagi Bang. Iya, Bang. Oke, baik. Itulah undang-undang keterbukaan informasi itu. Mereka mempelajari ijazah yang diserahkan ke KPU. Iya. Gak Kan ada di begitu KPU. acaranya. Oke. Dari situlah asal mulanya. Tapi setelah dipelajari, loh kok ini ada nih. Lalu meningkatlah ada yang menyebut, oh ini ijazah aslinya. Ya. Itu dipelajari lagi ijazah aslinya itu. Bukan itu, Bang. Apakah itu? Oke, kalau begitu. Ya. Kalau gitu pertanyaan yang sangat sederhana, ujung-ujungnya balik lagi nih. Kapan kira-kira Pak Jokowi akan menunjukkan ijazah aslinya? Mau apa enggak Bang Firman? Jadi kan sekarang kan ijazah asli tersebut sudah disita oleh penyidik. Tentu Pak Jokowi secara konsisten akan menyampaikannya jika diminta dari pengadilan. Kan tadi seperti itu. Tapi yang ingin saya fokus adalah seperti ini sekarang. Ya sudahlah, kita ikuti saja episode ini. Kita lihat, Bapak sudah mengikuti proses jadwal pemerintahan keterangan kemarin. Bapak sudah menyerahkan ijazah yang disita kemarin, ijazah SMA dan ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM. Kita cermati saja. Jadi apa yang tadi kita perdebatkan, saya rasa ini adalah ya memang masing-masing memiliki keahlian. Hanya saya mau bicara fakta karena ini ditonton nih sama jutaan masyarakat. Saya ingin fokus saja. Yuk kita lihat, yuk kita cermatin. Praduga-praduga yang disampaikan, ya itu kan masing-masing mereka banyak yang sirkus yang disampaikan. Hanya kita ingin fokus saja. Kemarin sudah dimintai mengikuti jadwal pemeriksaan, sudah disita juga ijazahnya aslinya. Sekarang tinggal kita ikuti. Berikutnya, apa? Saya tidak mau ditwist-twist nih. Dalam target proses karena sudah naik dari
penyelidikan ke penyidikan, maka proses selanjutnya Oke. menemukan Tersangka. tersangka. Oke, kalau gitu- Kalau ada, maka berlanjut. Itu kan pembukaan saya tadi itu. Oke, kalau tidak berhenti. Nah, silakan, karena Oke. itu banyak, maka siapa? Melakukan apa? Dan tetap masih harus ditunjukkan ke publik nggak, Pak Suparji? Singkat Tadi aja, lihat singkat. aja. Singkat. Iya atau enggak, Pak? Gimana? Untuk pembuktian kepentingannya. Ya, Perlu. bahwa alat bukti, barang bukti adalah kepentingan pembuktian proses hukum. Jadi tidak harus ditunjukkan kepada publik, tapi kepentingan Yes. pembuktian. Tapi yang penting adalah jangan karena kebencian kita menjadi tidak adil kepada siapapun. Oke. Kalau gitu Mas Roy, emang benar di belakang Mas Roy, saya mau lihat dulu nih, emang benar ada dalangnya ya? Di balik. Mana di belakang? Kalau di belakang saya nggak ada, tapi justru ada di depan saya. Di depan saya itu ada orang yang merasa dia tuh berkuasa dan sampai sekarang rasanya masih berkuasa. Nah, ini Boleh berdiri coba, apa itu Bang Roy? ini ada orang yang merasa masih menjadi raja Jawa. Maksudnya? Ya dia minta anunya harus diproses, terus dia menduga ada sesuatu di belakang. Itu pikiran padahal harusnya Enggak, kalau waras seseorang tuh katanya sudah menjadi warga negara. Warga negara ya sudah periksa di Polda Metro Jaya, nggak minta istimewa diperiksa di Solo.